Saudaraku, mari lihat sama-sama di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ayat-ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang saya beri catatan khusus, saudaraku. Ini merupakan ayat-ayat yang sering kali saya baca, sering sekali saya ucapkan, sering kali saya renungkan. Ketika saya ada di dalam kebimbangan, ketika saya menghadapi ketidakjelasan itu. Mari lihat sama-sama di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saudaraku, perhatikan akan ayat ini. Musa bahkan tidak lagi berpikir bagaimana bisa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Dia takut, dia tidak merasa layak. Dia pikir ya sudahlah, aku hanya akan menggembalakan kambing domba mertuaku. Dia pikir itulah destininya. Dia pikir itulah panggilannya. Dia sudah lupa dengan hasrat. Ketika dia berniat untuk menengok akan orang-orang sebangsanya dan mencoba berupaya untuk membebaskannya, dia lupakan itu semuanya. Dan dia pikir dia hanya akan menggembalakan kambing domba. Dia pikir dia tidak layak. Saudaraku, saya percaya ada banyak saudara yang juga merasa, Tuhan, aku tidak cukup layak ini. Aku tidak cukup kudus. Aku tidak cukup berkomitmen. Aku tidak cukup sungguh-sungguh. Aku tidak cukup mampu untuk menyelesaikan akan destinimu. Ayat ini mengatakan bahwa supaya Allah kita menganggap saya dan saudara layak bagi panggilannya. Dan perhatikan baik-baik. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan. Dengan kekuatannya menyempurnakan, merekayasa atau campur tangan. Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, setiap kali saya membaca ayat-ayat yang semacam ini, ketika saya mengalami Tuhan, lalu bagaimana? Ketika saya punya banyak pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan lalu bagaimana ujungnya? Dengan semua ketidaksempurnaan yang saya lakukan, dengan semua kebodohan, dengan semua kegagalan, dengan semua kelambanan, dengan semua kemalasan yang saya lakukan, dan setiap kali itu mengintimidasi, setiap kali itu mengancam saya sehingga seakan-akan aduh, apakah saya akan bisa menyelesaikan destiny saya atau tidak? Apakah saya bisa menyelesaikan akan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya atau tidak? Itu pertanyaan besar. Dan saya percaya, saya tahu pertanyaan itu bukan hanya terjadi pada saya, tapi setiap orang selalu bertanya, Tuhan, apakah saya akan bisa menyelesaikan panggilanku atau tidak? Karena kita ini orang gagal. Tidak semua yang kita lakukan itu sempurna. Standar rohani kita acap kali tidak memadai. Standar rohani kita acap kali tidak mencukupi. Kita tidak cukup baik. Kita berniat, Tuhan aku mau berdoa. Tapi kadang-kadang hanya bertahan 2 hari. Tuhan aku mau membaca firman lebih banyak, tapi kadang-kadang hanya bertahan 3 atau 4 hari. Tuhan aku ingin lebih sungguh-sungguh, tapi ternyata hanya bertahan 1-2 minggu. Kita diancam atau kita diintimidasi karena kita ini tidak memenuhi syarat. Kita ini kehilangan iman dan pengharapan kita karena kita pikir kita ini tidak memenuhi syarat. Kita tidak cukup baik, kita tidak cukup berprestasi, kita tidak cukup sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan,
Tuhan itu tahu akan apa yang kita lakukan. Karena itu dikatakan, aku menyempurnakan, kekuatannya itu menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Saya berharap firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara. Untuk saudara tidak kehilangan iman dan kehilangan pengharapanmu. Saudara mungkin katakan, Pak, saya ini tidak bisa. Saya ini orang gagal. Saya pernah melarikan diri dari pelayanan. Saya pernah undur dari pelayanan. Sama dengan Musa. Musa undur dari semua. Bahkan Alkitab mengatakan setelah 40 tahun. Dia mundur daripada Tuhan. Yang menarik adalah ternyata Tuhan itu tidak undur daripada dia. Nah, pagi hari ini saya rindu firman ini akan meyakinkan saudara dan saya. Jangan berpikir begini, oh aku tidak mampu dan Tuhan juga tidak suka. Oh aku tidak mampu dan Tuhan juga membiarkan. Oh aku terhilang, ya sudah Tuhan tersembunyi bagiku. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan dengan kekuatannya itu melayakkan panggilan saya dan saudara. Tuhan dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaan iman saudara dan saya. Dia akan menolong dengan entah bagaimana caranya. Dan hari-hari ini saya berdoa Tuhan akan mengunjungi saudara kembali dan saudara akan mengalami Tuhan kembali. Seperti Musa mengalami Tuhan kembali. Pak, saat teduh saya itu sudah membosankan. Ketika saya membaca Alkitab, dulu itu sepertinya firman itu berbicara. Tetapi hari-hari ini ketika banyak tekanan, banyak masalah dan banyak persoalan, firman itu tidak kembali berbicara. Doa itu tidak lagi menyenangkan. Saya berdoa seperti Tuhan itu bertemu kembali dengan Musa. Hal yang sama itu akan terjadi dengan saudara. Kalau firman ini disampaikan kepada saya dan saudara itu artinya Tuhan mau melakukan seperti yang dia lakukan kepada Musa. Dia juga melakukan kepada saya dan saudara. Jangan berpikir hidupmu tersembunyi di hadapan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Meskipun orang berpikir Tuhan sudah lupa. Musa juga berpikir Tuhan sudah lupa. Sudah lupa dengan dia, sudah lupa dengan orang Israel yang ada di tanah Mesir. Tapi tiba-tiba Tuhan mengunjungi dia kembali.